Ngeri, ngeri, ngeri. Oh. Udah minat itu udah diambil. Ada tambah lagi di nomor 46 masih 48. Tempat di Hotel Capiton Yogyakarta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Tuhan Yang Maha Esa, serta memohon kelancaran kegiatan kita sepanjang hari ini. Kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Fajrul Rahman. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, mari sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini senantiasa diberikan kelancaran serta penuh dengan keberkahan. Mari kita awali acara ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Izinkan saya memandunya secara agama Islam. Untuk yang lain, silakan menyesuaikan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Barakatillahul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wa yudafi najida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati Bapak narasumber sosialisasi perpajakan, dalam hal ini dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda, Bapak Iwan Latif dan Bapak Muhammad Irham. Yang saya hormati para Kepala Subbagian Tata Usaha Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati para bendahara pengelola pembantu beserta operator Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan izinnya jualah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka mengikuti sosialisasi perpajakan bagi bendahara pengeluaran pembantu Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan laporan penyelenggaraan sosialisasi perpajakan Lingkup Dinas Kehutanan sebagai berikut. Penyelenggaraan sosialisasi perpajakan bagi bendahara. Penyelenggaraan kegiatan ini khususnya kepada para panitia yang bekerja mulai dari persiapan hingga terlaksananya kegiatan pada hari ini. Maksud dan tujuan yaitu dari diselenggarakan kegiatan sosialisasi ini adalah
guna meningkatkan pemahaman peserta terhadap kewajiban perpajakan. Waktu dan tempat yaitu pada hari Kamis di Hotel Kapilton Yogyakarta. Selain itu, kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan sosialisasi ini terdapat kekurangan dan yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya Heri, Pulau Kandungan, Pasirnya Putih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Juliani. Sampaikan permohonan maaf dan juga salam dari Bapak Kadisub yang sedianya akan hadir bersama kita. Namun ternyata pada hari ini ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan di Samarinda dan dia mewakilkannya kepada saya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya pasti pantun saya bacakan. Ya. Tapi saya tunggu jangan lupa cakep. Ikan beranak, ikan bawal. Cakep. Sungguh enak pepes patin. Mumpung masih bulan Syawal, mohon maaf lahir dan batin. Ambil madu dari hutan, dapat rotan untuk pengikat. Sosialisasi pajak diadakan, semoga lancar dan bermanfaat. Nanti lagi ya, akan lebih sambutan Kepala Dinas Kehutanan dalam rangka sosialisasi perpajakan dengan tema kewajiban perpajakan bendahara lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat seluruh kepala UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini kegiatan diwakilkan kepada Kepala Subbag PU lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, juga perwakilan dari masing-masing sekretaris pengeluaran pembantu, maka dilakukan sosialisasi pada hari ini Kamis tanggal 4 bulan Mei tahun 2023 bertempat di Hotel Kapilton Yogyakarta. Dalam rangka mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, dan meningkatkan kepastian hukum serta keadilan sebagai upaya untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak untuk mendukung pembangunan nasional secara mandiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan serta Peraturan Menteri Keuangan. Sabar Bu. Banyak pantunnya soalnya, jadi dicari-cari. Yogyakarta kotanya Sultan. Cakepnya. Ke Malioboro dengan kekasih. Cukup sekian saya sampaikan. Salam sehat dan terima kasih. Satu lagi. Gadis cantik terlihat manja. Pergi ke gunung untuk berkemah. Belanja batik dan bapia untuk oleh-oleh orang di rumah. Ya, itu jangan lupa. Oke. Diketahui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ya, jadi ada undang-undang baru, kemudian yang heboh, yang demonya nggak tahu berjilid-jilid itu. Di Makassar itu masih demo sampai sekarang itu terkait Ciptaker.
Ya, di situ ada kluster perpajakan juga. Ya. Tapi di sisi undang-undang ini kan saya mentang-mentang orang pajak memujinya, kalau di atas 5 miliar kaya sekali. Itu kita tambahin pajaknya. Ya. Dan memang tren di negara-negara lain sultan-sultan ya. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita ada 2 sesi. Pertama, mungkin saya akan mengulang sedikit lagi terkait komponen teori perpajakan ya. Yang kedua, kemarin ada tanyakan selesai sosialisasi kita bikin grup. Ya, ternyata informasi dari Bu Sekretari ternyata banyak. Makasih. Ya, mungkin sebagian besar sudah masuk di grup. Sesi kedua, kita belajar cara membuat bukti potong. Bukti potong. Dan ini sebaiknya teman-teman khususnya yang operator memperhatikan lebih PP 80. Ya. Ini tahu, ini banyak apa namanya sudah ini aturan tahun 2010 Bapak Ibu. Saya banyak diprotes. Kenapa? Golongan 2 itu 0%. Tapi yang menerima, kalau yang menerima non ASN itu malah kena. Masa usaha tidak memanfaatkan itu kita lihat nggak perlu di BPN. Itu dananya. Kalau kita butuh bawah, dia ada 0, di belakangnya gitu loh. Sehingga nilai akhir itu bisa selisih, dan kalau misalnya sudah terdapat ada selisih, misalnya pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah, itu apakah dianggap sesuai atau tidak sesuai, itu kan bisa terjadi gitu loh. Misalkan nanti dalam satu kasus jumlah dasar pengenaan pajaknya mungkin 13.275 misalnya seperti itu. Ketika dikalikan 100 bagi 111, kemudian hasil terakhirnya ada koma di belakangnya gitu loh. Ada pembulatan ke atas dan ke bawah. Itu apakah itu dianggap sudah sesuai atau dianggap tidak sesuai dalam sistem pelaporannya. Kemudian yang kedua, ini sifatnya umum aja Pak, cuma masih ada relasinya dengan kegiatan perpajakan yang kita laksanakan pada hari ini. Namun sebagai masukan juga kepada teman-teman dari perpajakan bahwa di dalam wilayah kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur itu ada 3 wilayah. Pertama itu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Nah, di dalam pengawasan kami itu juga secara existing itu banyak sekali terjadi keterlanjuran. Dan keterlanjuran itu terdapat juga di dalamnya, mungkin ada berupa kantor resort dari punya perusahaan, kemudian restoran atau hotel atau penginapan yang berada dalam kawasan hutan yang notabene itu merupakan wilayah kerja dari Dinas Kehutanan. Apakah itu bisa, ini mungkin kewenangannya kan kabupaten kotanya Pak, bubar atau misalkan berau karena kewenangan administrasi kan ada di wilayah kabupaten kota, termasuk pemungutan PPN itu sendiri gitu loh Pak, terhadap pajak reklame, mungkin pajak PBB-nya, itu kan berpengaruh dengan keberlangsungan hutan kami itu sendiri Pak. Ketika nanti PBB-nya mereka dibayarkan dengan dilakukan oleh kabupaten kota sebagai alasan untuk meningkatkan PAD, itu merupakan ancaman bagi kami karena merupakan secara langsung pengakuan daripada keberadaan mereka di dalam kawasan hutan. Kemudian juga ada juga pemungutan terhadap PPN yang jumlahnya sekarang itu 11% itu lumayan signifikan. Kalau seandainya ada sekitar mungkin 20-30 restoran yang dalam kawasan hutan dipungut oleh pemerintah daerah setempat, itu apakah bisa diterima di sumber pendapatan PAD dari mereka itu? Apakah dikatakan itu bisa bukan merupakan sumber anggaran yang tidak sah menurut dunia perpajakan? Kami tidak ngerti apakah itu dibolehkan gitu Pak. Ini merupakan informasi juga terkait dengan hal itu. Apabila nanti suatu waktu nanti terblow up itu bisa diinformasikan pada rapat-rapat internal di teman-teman perpajakan. Mungkin itu aja Pak yang merupakan masukan dari kami dan juga pertanyaan juga. Terima kasih. Oke, makasih Pak ya. Ya. Jadi pertama terkait dengan nilai ya. Ini ilustrasi Pak ya. Jadi ini nanti dalam penerapannya itu lebih mudah Pak. Kenapa? Karena teman-teman nanti itu tinggal menerima dokumen, jadi nggak perlu menghitung sebenarnya. Karena nanti menerima dokumen dari rekanan berupa vakum yang nilainya sudah tertera. Ini kita ajarin cara ngitungnya biar tahu aja teman-teman. Oh, ini ada PPH, ini ada PPN. Dan harus ada perbaikan.
tapi dia itu perbaikannya di bengkel yang ada badan usaha, tapi dia bukan PKP. Tapi secara nominal dia di atas 2 juta. Itu apakah kami harus mengenakan PPN? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, mohon maaf ini ada beberapa. Yang kedua, terkait makan minum, contohnya ini makan minum, terus misalnya kami ada misalnya makan minum kegiatan di kampung. Penyedianya ini PKK. Itu misalnya juga kami ada pembuatan perahu untuk diserahkan ke masyarakat, tapi penyedianya ini BUMK. Itu pengenaan pajaknya seperti apa? Kemudian ini tambahan lagi Pak pertanyaan, sebagai kami yang masih awam terkait informasi pajak, kebetulan kami PTD yang baru berdiri beberapa tahun, baru rekon beberapa kali, alhamdulillah belum pernah harus mengembalikan, maksudnya kurang bayar. Tapi seandainya misalnya nanti ada kurang bayar, itu mekanismenya seperti apa pembayaran kekurangan itu? Kami belum pernah, jadi sebagai awam pajak bertanya. Kemudian lagi terkait faktur pajak. Faktur pajak ini sebagai kami yang harus memvalidasi itu, faktur pajak itu dianggap cacat atau dibatalkan, itu seperti apa kami harus memvalidasinya, gitu Pak. Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Saya jawab baru ingat begitu ditanyakan, dan ini penting ya, terutama pertanyaan nomor 2, 3 tadi. Untuk pertanyaan pertama, ingat, nggak usah ragu, kalau dia bukan PKP, mau 100 juta pun pembayarannya nggak perlu pungut PPN, nggak wajib pungut PPN. Pajak apa aja yang kedua? Pembuatan aplikasi. Aplikasi Pak. Aplikasi itu kan biasa ya, data aplikasi. Jadi kalau dia yang buat aplikasi orang pribadi, PP 21. Dan biasanya dia kan PKP itu aplikasi. Jadi kalau nilainya di atas 2 juta, dia kena PP 21 kalau orang pribadi, dan kalau dia PKP ya, kena PPN. Kalau dia nggak PKP, dia cuma kena PP 21. Kalau dia badan usaha yang buat aplikasi, dia kena PP 23. Kalau badan usahanya PKP, dia kena PP. Masih lagi nih, ya, kalau gagal kembali masukkan lagi. Ya. Abang, mata abang. Jadi abang aja. Mata abang ya, jadi kemarin lain Yang belum abang. Sudah semua? Sudah ya? Ya. Oke. Kalau sudah, taruh dulu. Lapor. Kemudian klik pra laporan. Kemudian klik input instansi pemerintah. Oke. Ini bagus ya. Ketika nanti karena laptopnya bagus-bagus itu speknya. Oke, masuk. Taruh ya, saya ambil. Oke, itu udah laporan. Nah, kalau mungkin SK nomor berapa kayak gitu kan. Soalnya harus diisi supaya bisa lanjut. Jadi kita mulai supaya semuanya bisa mengakses DJP online. Nanti setelah ini masing-masing punya paspor sendiri. Jadi
Kenapa? Semuanya bendahara di perusahaannya, bukan PT ya. Nanti semuanya itu dinonaktifkan. Yang aktif nanti cuma bendahara PT dan KPA-nya. Ya, itu. Oh terus, nanti kirim dulu. Ya, tetap boleh. Jadi itu. Jadi itu biar nggak bingung, yang nggak dipakai itu dinonaktifkan di masing-masing UPT. Di loginnya UPT itu kan kalau milih pengurus kan banyak itu. Beda-beda dari sumbernya. Kita sambung lagi di Samarinda. Balikpapan. Kalau golongan 2 6%. Ingat Bapak Ibu, golongan 2 meskipun 0% tetap dibuatkan. Tetap dibuatkan. Ya. Jadi ini otomatis dia bikin pengalih. Nah, lanjut sama tadi tahapannya ya. Berenang jauh pergi ke selat. Bendahara disput tahap pajak. Untuk kaltim kian berdaulat. Terima kasih.